Hai, video kali ini kita akan membahas tentang consumer motivation atau motivasi konsumen. Dengan contoh yang mungkin lagi rame banget dibicarain. Ada yang pernah dengar tentang boneka Labubu? Beberapa waktu lalu, boneka ini viral banget. Banyak yang pengen beli, tapi ada juga yang malah bersikap alias nggak sengaja atau nggak mau beli. Nah, kenapa bisa begitu? Kita akan coba pahami dengan teori motivasi konsumen. Labubu, boneka yang kelihatan imut dan unik ini menjadi fenomena viral. Tetapi, fenomena ini lebih dari sekedar boneka. Motivasi di balik orang yang mau beli, bahkan yang sengaja nggak mau beli, bisa dijelaskan lewat beberapa teori motivasi konsumen. Yuk kita mulai. Hierarki kebutuhan Maslow. Pertama kita akan lihat hierarki kebutuhan Maslow. Menurut teori ini, kebutuhan manusia bisa dibagi jadi 5 tingkat, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Kebutuhan paling bawah atau yang disebut dengan kebutuhan fisiologis di sini adalah manusia membutuhkan makan, tidur, dan bertahan hidup. Jadi jelas, orang-orang yang dalam tingkatan di sini, mereka nggak butuh Labubu, mereka butuhnya adalah bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Boneka Labubu juga mungkin tidak memenuhi kebutuhan rasa aman secara langsung, tapi mungkin orang merasa lebih nyaman secara emosional saat punya barang yang mereka suka. Berikutnya, kebutuhan sosial. Nah, di sini mulai masuk akal. Banyak orang beli Labubu untuk memenuhi kebutuhan sosial. Mereka merasa ingin diterima komunitas atau ikut tren. Misalnya, orang-orang yang punya boneka Labubu bisa berbagi di media sosial dan merasa menjadi bagian dari kelompok yang sama. Berikutnya adalah kebutuhan pelanggan. Dari sebagian orang, beli Labubu adalah cara menunjukkan status. Labubu yang limited edition bisa bikin orang merasa spesial karena nggak semua orang bisa punya. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah tingkat yang paling tinggi di mana kita ingin mencapai potensi penuh kita. Misalnya, orang yang beli Labubu karena merasa itu adalah cara mereka mengekspresikan diri dan kreativitas mereka. Teori dorongan. Teori kedua yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena Labubu adalah teori dorongan. Menurut teori ini, kita termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ingin menghilangkan ketidaknyamanan. Misalnya, ketika ada orang yang merasa ketinggalan tren karena semua temannya punya Labubu, itu bisa jadi dorongan untuk membeli boneka tersebut supaya nggak merasa out of the loop. Ini namanya dorongan sosial. Mereka ingin menghilangkan perasaan gak nyaman karena gak punya apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi ada juga yang sengaja gak mau beli loh. Ini adalah istilah real anti. Untuk mereka yang justru merasa lebih nyaman kalau gak ngikutin tren. Karena mereka ingin menunjukkan diri sebagai orang yang berbeda dari mayoritas. Teori harapan. Teori ketiga adalah ekspektansi teori atau teori harapan. Teori ini menjelaskan bahwa kita termotivasi membeli sesuatu karena kita punya ekspektasi atau harapan tertentu terhadap produk tersebut. Contohnya, kalau kamu beli Labubu, mungkin kamu berharap bisa pamer ke teman-teman atau mendapatkan rasa senang saat memilikinya. Namun, bagi mereka yang anti membeli, ekspektasinya berbeda. Mereka berharap dengan tidak membeli Labubu, mereka bisa menunjukkan sikap anti-mainstream atau bahkan merasa lebih puas karena nggak ikut arus. Ini juga jenis motivasi yang berbeda, tapi tetap sesuai dengan teori harapan ini. Teori disonansi kognitif. Ada satu teori tambahan yang menarik untuk kasus ini, yaitu teori disonansi kognitif. Ini terjadi saat kita merasa nggak nyaman dengan keputusan kita. Misalnya, setelah membeli Labubu, seseorang mungkin merasa menyesal karena ternyata boneka itu nggak sesuai harapan atau malah merasa boros. Sebaliknya, orang yang nggak beli bisa merasa lebih tenang karena berhasil melawan dorongan untuk mengikuti tren. Mereka merasa puas dengan keputusan mereka. Jadi, dari fenomena Labubu ini, bisa kita pelajari banyak tentang motivasi konsumen. Ada yang membeli karena dorongan sosial, ingin diakui, atau punya harapan tertentu dari produk tersebut. Tapi ada juga yang real anti atau sengaja nggak membeli karena motivasi yang berbeda. Seperti ini menunjukkan sikap anti tren atau menjaga nilai pribadi.
Jadi, buat kamu yang bekerja di bidang pemasaran atau bisnis, penting banget untuk memahami motivasi di balik keputusan konsumen. Dengan begitu, kamu bisa membuat strategi yang lebih tepat sasaran. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian lebih paham soal topik menarik ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.